Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembahasan materi hari ini, lebih baik kita berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Berdoa mulai. Selesai? Oke. Materi hari ini adalah hakikat bangsa dan terbentuknya negara. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian bangsa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal, keturunannya, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta pemerintahannya sendiri. Ibu lanjut. Di sini ada pengertian bangsa menurut pendapat para ahli. Ada Jalobsen dan Lipan, ada Ernest Renan, ada F. Ratzel, dan Otto Beer. Yang pertama ada Jalobsen Lipan. Bangsa adalah suatu kesatuan budaya atau kultur unity dan kesatuan politik atau politika unity. Artinya bangsa merupakan sekelompok manusia yang menganut kebudayaan yang sama. Jadi intinya adalah di sini adalah bangsa itu adalah suatu kesatuan budaya politik yang merupakan sekelompok manusia yang menganut budaya yang sama. Itu menurut Jalobsen dan Lippmann. Yang kedua adalah Ernest Renan. Menurut beliau, bangsa adalah suatu jiwa atau suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus bersama-sama menjalankan suatu riwayat dan rakyat yang kemudian harus mempunyai kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu. Jadi intinya adalah bangsa itu adalah suatu jiwa yang mempunyai suatu akal di mana dia harus bersama-sama untuk menjalankan suatu kehidupan yang mempunyai keinginan hidup menjadi satu. Itu yang menurut Ernest Renan. Yang ketiga adalah F. Ratzel. Bangsa terbentuk adanya hasrat bersatu, yaitu di mana hasrat itu timbul karena adanya kesatuan antara masyarakat dan tempat tinggalnya. Itu yang menurut F. Ratzel. Yang terakhir adalah Otto Beer. Otto Beer adalah menurut beliau bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter yang tumbuh karena adanya kesamaan tersebut atau kesamaan nasib di situ sama. Ya, jadi adanya kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter yang tumbuh karena adanya kesamaan nasib. Itu yang Ibu maksud dengan bangsa menurut pendapat para ahli. Oke, Ibu lanjut, yaitu mengenai faktor-faktor pendorong terbentuknya bangsa. Apa sih yang menjadi faktor pendorong terbentuknya bangsa itu? Misalnya adanya keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Yang kedua adalah ada keinginan untuk kemerdekaan dan kebebasan norma sepenuhnya. Yang ketiga ada keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, dan kekhasan. Yang keempat adalah keinginan untuk unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestisi. Itu yaitu faktor-faktor pendorong untuk terbentuknya suatu negara. Jadi pertama adanya keinginan untuk mencapai kesatuan nasional itu tadi, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan norma sepenuhnya. Itu antara lain. Ada juga yaitu kemandirian, keunggulan, individualitas, dan keaslian. Ada juga itu keunggulan di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan. Oke, Ibu lanjut, yaitu unsur terbentuknya negara. Apa sih yang menjadi unsur di dalam terbentuknya suatu negara itu? Harus ada apa? Biar menjadi suatu unsur negara itu harus ada apa? Contohnya misalnya ada penduduk yang tetap, adanya wilayah tertentu, adanya pemerintahan, ada juga itu kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Itu adalah unsur pokok di dalam terbentuknya suatu negara.
Jadi pertama harus ada penduduk, ada wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat, ada juga yaitu kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Berlanjut, unsur yang kedua ya, tadi udah yang unsur-unsur terbentuknya negara sudah. Sekarang yang materi berikutnya adalah hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Pengertian negara ini juga menurut pendapat para ahli juga. Menurut pendapat para ahli, misalnya Roger F. Soltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Itu menurut beliau. Jadi negara itu adalah merupakan suatu alat atau wewenang untuk mengendalikan persoalan yang mengatasnamakan rakyat. Itu yang kedua adalah ada logeman. Logeman itu adalah menurut beliau pendapatnya adalah negara merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Itu menurut Logeman. Yang ketiga menurut Hegel. Hegel dia berpendapat adalah negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Itu yang Hegel. Kita biasanya sih untuk pendapat para ahli ini memang banyak kita ambil yang biasa kita bahas di sekelas. Misalnya ada juga Johannes Koenig, ada juga Karl Marx, ada Cronenberg. Ini adalah para ahli ya, ahli yang berpendapat tentang negara. Misalnya Karl Marx. Karl Marx itu adalah negara adalah alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain. Jadi kalau negara kita tidak memakai pendapat ini. Yang kedua adalah ada lagi Cronenberg. Cronenberg adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa. Itu yang menurut Cronenberg. Itulah pengertian negara menurut pendapat para ahli. Lalu ibu lanjut adalah sifat dan hakikat negara. Sifat hakikat dan negara ini kita adalah mempunyai sifat memaksa. Yang kedua adalah sifat monopoli. Yang ketiga adalah sifat mencakup semuanya. Terus ibu lanjut yaitu asal mula terjadinya negara. Apa sih yang mendasari atau asal mula terjadinya negara tersebut? Pertama dengan adanya pendekatan proses pertumbuhan negara. Yang kedua adalah pendekatan teoritis. Apa yang dimaksud dengan pendekatan proses pertumbuhan negara ini adalah dia ada proses pertumbuhan primer dan ada proses pertumbuhan sekunder. Kalau yang pendekatan teoritis adalah ada teoritis ketuhanan, ada perjanjian, ada kekuasaan, atau hukum alam dan hukum murni. Itu asal mula terjadinya negara. Ibu lanjut. Terus tentang mengenai ini ya, apalagi itu yang poin 4 adalah fungsi dan tujuan negara. Apa sih fungsinya negara itu? Secara universal dapat diuraikan bahwa mempunyai fungsi diplomatik, ada fungsi pertahanan, fungsi penyediaan, fungsi keadilan, dan fungsi pengawasan. Itu secara umum, secara menyeluruh atau secara universal fungsi daripada negara. Yang pembahasan berlanjutnya adalah tadi ringkasan daripada fungsi negara secara universal, yaitu bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Itu secara umum untuk tujuannya. Lalu tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Itu tadi adalah tujuan daripada adanya suatu negara. Tujuan dari tiap-tiap negara itu dipengaruhi oleh
tempat, ada sejarah pembentukan, ada pengaruh dari penguasaan negara yang bersangkutan. Itu berbeda-beda dari tujuan negaranya. Tidak sama, misalnya Indonesia tujuan negaranya apa, Amerika tujuan negaranya apa, itu berbeda. Karena dipengaruhi itu tadi, dengan adanya dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukannya seperti apa, pengaruh penguasaan negara yang bersangkutan seperti apa. Nah, itu yang bisa membedakan antara negara kita dengan negara lain. Lalu juga ada pengaruh kekuasaannya atau legitimasinya, lebih berkuasa mana, itu merupakan fungsi dan tujuan negara. Next, Ibu lanjut, yaitu susunan dan bentuk kenegaraan. Nah, di sini ada susunan negara, ada negara kesatuan, ada negara serikat. Lalu negara serikat itu ada bentuk negara corak yang khusus. Ada juga bentuk kenegaraan yang negara universal, Uni Indonesia Serikat ya. Yang ketiga, ada juga bentuk kenegaraan yang belum memiliki pemerintahan sendiri. Itu yang merupakan susunan dan bentuk kenegaraan. Lalu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, di sini ada negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini pernyataan ini terdapat atau dituangkan tegas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan suatu negara sekaligus menyatakan pada dunia luar bahwa sejak saat itu ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pengertian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu apa tujuan, fungsi dan tujuan negara Republik Indonesia itu sendiri? Negara Indonesia kan berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah merupakan dasar negara yang sah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Begitu juga dengan fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea, dan fungsi dan tujuan negara kesatuan itu sendiri yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah yang menjadi fungsi dan tujuan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada semangat kebangsaan atau semangat nasionalisme dan patriotisme. 1. Semangat kebangsaan atau nasionalisme adalah diartikan sebagai perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang tinggi atau berlebih-lebih sehingga memandang bangsa Indonesia adalah lebih rendah. Nasionalisme ini dalam pengertian luasnya bisa diartikan bahwa perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsa kita sendiri. Jadi tetap menghormati bangsa karena kita merasa merupakan suatu bagian daripada bangsa kita sendiri itu. Lanjut, yaitu patriotisme. Apa sih patriotisme? Ini biasanya ada di lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Yang ada di dalam lingkungan keluarga, sifat patriotisme contohnya misalnya membantu orang tua bekerja, menjaga ketenangan
ketika kakak sedang belajar, menghormati sikap anggota keluarga, itu merupakan sikap patriotisme yang ada di lingkungan keluarga. Lalu yang ada di sekolah bagaimana? Yang ada di sekolah misalnya memberikan bantuan dana kepada korban bencana alam, terus memberikan bantuan kepada panti sosial, menengok teman yang sakit, itu merupakan sifat patriotisme, sifat jiwa sosial yang ada di sekolah. Lalu bagaimana yang ada di lingkungan masyarakat? Banyak. Kita contohnya adalah mengadakan kegiatan gotong royong, memberikan makanan kepada tetangga, memberikan sebagian tanah untuk kepentingan umum, misalnya buat jalannya sempit nih, kita hibahin tanah sedikit buat jalan umum, itu juga merupakan patriotisme lingkungan masyarakat. Ada juga menengok tetangga yang sakit, serta memberi bantuan dana kepada kegiatan masyarakat. Nah, itu tadi adalah uraian yang ada di bab 1 ya, yang merupakan hakikat daripada bangsa dan negara. Oke, Ibu akhiri materi hari ini, cukup sekian. Kita sambung materi yang akan datang. Al-Makiyah bisa, pasti bisa, harus bisa, sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.